kita jujur saja, pada masa Presiden Soeharto, itu kan sudah ada larangan anak-anak PKI masuk perguruan tinggi negeri. Itu dilarang. Makanya kalau Mr. Mulyono punya ijazah UGM, itu karena pada saat Orde Baru itu sudah ada aturan anak-anak PKI tidak boleh sekolah di perguruan tinggi negeri, tidak boleh. Makanya jangan kaget, ya kan? Jangan kaget lulusnya tahun 85, tapi skripsinya dibuat tahun. Aneh kan? Yang buat malah para umahat yang dimuliakan Allah. Kembali ke tema kita, masa depan Islam di Indonesia. Menyongsong masa depan Islam di Indonesia. Jadi tadi sudah mulai dari dalil awal Al-Quran dan hadis, kemudian saya beri contoh bagaimana negara-negara luar tadi, seluruh dunia Islam. Nah sekarang kita kembali kepada tema menyongsong masa depan Islam di Indonesia. Indonesia menjadi harapan seluruh dunia Islam. Nah sekarang apa yang kita ikhtiarkan? Makanya saya berikan tema ikhtiar kebangsaan. Artinya apa ikhtiar kebangsaan itu? Ayo kita ada usaha dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya saya beri nama ikhtiar kebangsaan. Di Indonesia ini pilarnya cuma ada dua, TNI dan umat Islam. Ya kan? Itu sudah diakui. Saham terbesar Indonesia itu adalah umat Islam. Itu fakta. Para umahat yang dimuliakan Allah. Saya mulai dari Malang. Ya. Malang itu basis kristenisasi wilayah Asia Tenggara. Tapi sekarang naik pangkat. Sejak Paus Fransiskus yang meninggal itu mengangkat mantan kepala sekolah SMA Dempo Malang menjadi tangan kanannya wilayah Asia Pasifik. Berarti Malang naik pangkat menjadi pusat kristenisasi Asia Pasifik. Itu. Nah, para umahat yang dimuliakan Allah. Akhirnya kita mencoba melakukan pemetaan. Jadi model kristenisasi di Malang Raya itu hampir mirip dengan kristenisasi oleh misionaris Inggris ketika melakukan kristenisasi di Afrika Barat. Mereka menciptakan proyek-proyek segitiga emas. Ternyata Malang sama. Proyek segitiga emas pintu utara itu Batu Lawang, Batu Karangploso. Proyek segitiga emas pintu selatan Peniwen, Swaru, Sitiarjo. Nah, para umahat, kalau ada ular ya. Kalau kita ingin melumpuhkan ular, mananya? Kepala. Kalau ibu sudah memegang kepala, ular itu akan lumpuh sudah. Gak bisa berbuat apa-apa. Ya kan? Kalau megang kepala. Berarti untuk menghancurkan gerakan kristenisasi, cari pusat-pusat strategi dan teologi. Di Malang, untuk pintu utara, itu pusat strategi dan pusat teologi ada di Batu. Itu pintu utara. Pintu selatan, Peniwen. Akhirnya, tadi kan sudah saya sampaikan, pilar Indonesia itu TNI dan umat Islam. Alhamdulillah, akhirnya kita mencoba untuk koordinasi dengan Pangdam 5 Brawijaya. Alhamdulillah, saya waktu itu didampingi oleh Ketua Majelis Ulama Jawa Timur, yaitu Bapak Kiai Haji Misbah. Waktu itu saya masih kurang gizi, masih kurus, masih kurang gizi.
Ya kan? Jadi saya didampingi Pak Kimisbah, ini Ketua Majelis Ulama Jawa Timur. Ini peristiwa 20 Juli 1994. Alhamdulillah. Apa yang terjadi di pintu utara Malang Raya, apa yang terjadi di pintu selatan, alhamdulillah selesai. TNI dan umat Islam bersatu. Selesai ya. Permasalahan kristenisasi di sana. Kemudian di pintu utara saya tambah kekuatan lagi. Di samping koordinasi dengan Kodam 5 Brawijaya, nah tetangga kita itu kan Arhanud. Tetangga pondok ini Arhanud. Jadi pusat pendidikan artileri artileri udara angkatan darat, AD. Akhirnya wakil komandan Arhanud yaitu Letkol Heru Wibowo saya jadikan ketua takmir masjid pondok. Nah, kira-kira aman nggak kalau takmirnya wakil komandan Arhanud? Aman, iya kan? Aman. Bahkan sampai sekarang santri-santri itu welcome untuk renang di dalam Pusdik Arhanud. Jadi renangnya itu sudah, kita nggak usah bikin kolam, cukup di dalam Pusdik Arhanud. Alhamdulillah. Jadi santri-santri itu renangnya nyaman di tetangga sebelah. Bahkan alhamdulillah dari Arhanud juga kadang-kadang membimbing kedisiplinan ala militer. Nah, itu. Jadi seperti itu. Alhamdulillah. Jadi kita punya tetangga Arhanud itu ada masalah, ya kan? Ada manfaat besar. Bahkan ketika ada seorang yang jahil, usil gitu ya, dia usil. Jadi tokoh tapi usil gitu ya, tokoh tapi usil gitu. Dia langsung memunculkan fitnah. Kenapa? Berjenggot dan celana cingkrang. Akhirnya begitu info itu masuk di Muspika, camat, polsek, koramil, tidak. Langsung akhirnya ketua takmir masjidnya kan wakil komandan Arhanud. Langsung saya telepon, Pak Letkol Heru, kita silaturahmi ke Muspika. Siap Ustaz, siap. Pakai pakaian dinas, ada. Langsung satu mobil dengan saya. Begitu masuk koramil, semua anggota koramil hormat. Dari anak buahnya, iya kan? Habis itu polsek sudah seperti itu. Habis itu ngadep camat. Camatnya ini kami tenggengan. Apa kami tenggengan? Pengongsok. Nah, ya saya beritahu, ini tak ketua takmir masjid pondok. Gitu. Jadi akhirnya agak, sudah selesai sudah. Jadi isu tentang pesantren itu fitnah. Karena apa? Pernah satu saat saya tidak ada di pondok, dari Muspika, dari kecamatan, langsung tanpa kula nuwun, dia langsung turun ke bawahnya masjid ini. Kan ada bunker. Nah, itu. Infonya apa? Ada senjata. Langsung akhirnya tanpa kula nuwun, itu langsung turun ke bawah. Difoto. Ternyata tidak ada senjatanya. Ternyata tempat wudhu dan toilet itu nggak ada senjatanya. Akhirnya dia naik itu langsung komunikasi dengan ustadznya. Ustadz, infonya itu karena di bawah ini katanya ada senjata. Pak, sebentar lagi Bapak akan mendengarkan senjata itu. Ditunggu. Sang bangsa, dua. Nah, itu tetangga sebelah sedang latihan. Jadi senjata itu adanya di tetangga sebelah, karena itu pusat pendidikan militer. Jadi akhirnya dia kaget, dua ya kan, tembakan meriam, tembakan ini. Nah itu tiap hari ya kan. Jadi tembakan itu, bahkan kadang-kadang selongsong peluru itu juga kadang-kadang nyasar ke pondok, ya kan. Nah itulah akhirnya alhamdulillah ternyata
bertetangga dengan pusat pendidikan Angkatan Darat itu, istilahnya masalahannya banyak. Alhamdulillah selesai. Sampai sekarang juga tidak ada orang yang yang bully, sudah tidak ada sudah. Para umahat yang dimuliakan Allah. Ketika saya masih mahasiswa di Malang, 2 Oktober 1997. Waktu itu Panglima Divisi Kostrad Mayor Jenderal Kiflan Zen, ini orangnya. Beliau itu dulu alumni PII. Nah, saya kebetulan ketua GPI. Jadi PII, Pelajar Islam Indonesia, dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Nah itu. Nah akhirnya saya diundang. Jadi GPI dengan PII Semalang Raya diundang. Hanya saya bawa teman-teman ini. Teman-teman PII dan GPI kita ajak ke Kostrad. Alhamdulillah hampir 1 jam saya di briefing oleh beliau bagaimana situasi, kondisi Hankam di Indonesia. Gitu. Hampir 1 jam oleh Mayor Jenderal Kiflan Zen. Alhamdulillah kalian bersambut, ya. Saya dapat jatah untuk diterima di Istana Negara. Dan alhamdulillah sudah gemuk. Tadi kan awalnya masih kurus. Alhamdulillah sudah mulai gemuk. Dan alhamdulillah saya diterima langsung oleh Presiden Habibie di Istana Negara. Didampingi oleh Profesor, ini cuma kelihatan hidungnya, Malik Fajar. Dulu Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, pada saat dengan Pak Habibie ini beliau Menteri Agama. Profesor Malik Fajar. Saya Pak Habibie didampingi Pak Malik Fajar. Alhamdulillah saya diterima di Istana Negara. Bahkan setelah itu di acara ramah tamah, ya alhamdulillah saya waktu itu saya awali dengan es kopior. Itu di Istana Negara. Jadi ada es kopior. Para umahat yang dimuliakan Allah. Tepat 27 April 2012. Ini ikhtiar kebangsaan. Jadi kalau usaha kebangsaan itu nggak seperti balik tangan. Prosesnya panjang sekali. Ya kan? Nah akhirnya, alhamdulillah kalian bersambut. Mayor Jenderal Ridwan ngundang saya lagi. Pada tanggal 27 April 2012 di Divisi Kostrad. Alhamdulillah waktu itu didampingi oleh Wakil Panglima Divisi Kostrad, yaitu Brigjen TNI Saidi. Saya sampaikan dokumen yang itu diterbitkan oleh majalah Al-Mustama di Kuwait. Apa isinya dokumen ini? Ternyata Presiden Amerika George W. Bush bersama Presiden Filipina Mario Gloria Macapagal membangun kekuatan negara-negara Kristus Asia Pasifik. Bagaimana Indonesia? Ternyata yang dilibatkan untuk mewujudkan negara Kristus Asia Pasifik itu separatis OPM Papua dan separatis RMS Ambon Maluku. Akhirnya saya diminta untuk menyampaikan durasi 1 jam. Tema yang diminta oleh Panglima Divisi Kostrad Mayor Jenderal Ridwan, Tauhid waribat fisabilillah. Coba. H-1 saya tanyakan lagi kepada ajudan beliau, Letnan Kolonel Adam. Pak Letkol Adam, ini temanya benar enggak? Kok temanya kok itu kalangan sipil aja masih belum, iya kan? Itu tema-tema jihad kan, iya kan? Tauhid waribat fisabilillah. Akhirnya dia ngomong, Ustaz, Mayor Jenderal Ridwan ini akidahnya lurus, tauhidnya lurus. Jadi benar-benar keislamannya benar-benar murni. Beliau ketika pada saat salat zuhur di Divisi Kostrad, sekian menit sebelum adzan, beliau itu sudah di depan mimbar. Otomatis seluruh prajurit
ribuan prajurit itu ngikut. Sholat 5 waktu. Itu yang terjadi. Makanya akhirnya langsung saya sampaikan dalam durasi 1 jam. Tapi bahasanya saya mudahkan supaya dia bisa menerima. Padahal yang saya sampaikan tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat beserta konsekuensinya, yaitu an-nafi wal itsbat sampai al-wala wal bara. Tapi bahasanya saya mudahkan supaya bisa diterima oleh prajurit. Terakhir saya sampaikan hadis-hadis sahih tentang fadilah ribatul lail, berjaga-jaga di perbatasan negeri. Saya sampaikan, alhamdulillah, selang 3 hari saya ditelepon oleh ajudan Panglima Divisi Kostrad, yaitu Letkol Adam, ajudannya. Ustaz, alhamdulillah, prajurit, semua prajurit Kostrad semangat untuk segera ditempatkan di perbatasan. Karena apa? Itu tadi, fadilah keutamaan ribatul lail, ya kan? Itu kan sama seperti orang yang berpuasa 9 bulan, dia kan orang yang sholat malam 9. Jadi benar-benar dia semangat untuk segera ditempatkan di perbatasan. Nah itu, alhamdulillah. Akhirnya pas bulan Ramadan saya dapat bonus, dapat hadiah dari Panglima Divisi Kostrad. Hadiahnya apa? Diajak safari Ramadan di bawah komando, di bawah Kostrad, yaitu Batalion Yon Armet, Batalion Yon Bekang. Alhamdulillah saya bisa masuk. Begitu saya masuki tentang tauhid, masya Allah, selesai saya turun dari mimbar, komandannya naik. Mari sejak malam hari ini kita niatkan, wallahi demi Allah, untuk memperjuangkan negara ini. Berarti kan berubah kan? Pertama kan demi negara. Berubah setelah saya masukkan nilai-nilai tauhid. Wallahi demi Allah, kita niatkan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Itu, alhamdulillah, masuk sudah. Nah, ini. Jadi saya sampaikan di Batalion Yon Armet, Batalion Yon Bekang di bawah Kostrad ini. Bahkan akhirnya saya diajak makan siang bersama dengan komandan-komandan batalion. Makan siang bersama. Ini. Didampingi oleh Panglima Divisi Kostrad Mayor Jenderal Ridwan dan Wakil Panglima yaitu Brigjen TNI Sahiding. Alhamdulillah kita, kenapa pilar Indonesia ini TNI dan umat Islam. Kemudian saya mencoba untuk dari sisi keamanan. Alhamdulillah saya didampingi oleh Ketua Majelis Ulama Bidang Dakwah, Ketua MUI Pusat, Majelis Ulama Indonesia Pusat Bidang Dakwah, yaitu Kiai Haji Khalil Ridwan LC, dan didampingi Ustadz Suhada Bahri LC, Allahumma yarham, Ketua Dewan Dakwah. Alhamdulillah saya didampingi bertemu dengan Wakil Direktur Badan Intelijen Negara, yaitu Jenderal Muhdi PR. Alhamdulillah banyak info-info yang saya dapatkan. Nah, ini. Kemudian selang beberapa saat saya diundang lagi ke Jakarta. Ada sharing ini dengan Propam Mabes Polri, Pak Rio. Sebelah saya ini Wakapolda Kalimantan Barat. Ini dari unsur Kejaksaan Negeri. Kita sharing tentang keindonesiaan, tentang kebangsaan. Nah, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu saya diundang mantan Panglima TNI di sebuah hotel di Surabaya, yaitu Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Ya Allah, saya diminta oleh Pak Gatot, Ustadz, jangan sampaikan rinciannya, tapi sampaikan di tengah-tengah umat ini yang global saja. Karena kalau rinciannya itu rahasia negara. Akhirnya sudah, malam hari itu, ya Allah, saya nggak bisa tidur. Artinya apa? Mudah-mudahan Allah segera menurunkan pertolongan untuk Indonesia. Karena apa? Saya dapat dokumen langsung, satu berkas itu saya simpan sampai hari ini. Dari mantan Panglima TNI, Pak Gatot Nurmantio. Jadi pada saat rezim Mulyono, ya kan, memegang kekuasaan hampir 10 tahun ini, ujung-ujungnya Mulyono mengeluarkan keputusan Presiden nomor 17. Isinya apa? Merubah sejarah.
Jadi PKI itu bukan korban, bukan pelaku. Tapi Mulyono, Presiden Mulyono ini merubah sejarah. PKI itu korban. Sehingga akhirnya muncullah instruksi Presiden, Impres. Pemerintah minta maaf kepada PKI. Ini. Setelah itu 5.000 keluarga PKI dapat santunan resmi dari negara. 5.000 keluarga. Diserahkan lewat yaitu Mensesnek Pramono Anung. Ini. Nah, akhirnya sempat saya tanya kepada Prof. Refli Harun, kira-kira keputusan Presiden, instruksi Presiden itu bisa dianulir enggak? Bisa, Ustaz. Nanti kalau Pak Prabowo ini melakukan tindakan, artinya beliau kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, insya Allah lewat PT UN, itu keputusan Presiden Jokowi, Impresnya Jokowi itu akan bisa dihapus. Artinya apa, ibu-ibu? Ternyata PKI ini bergerak selama 20 tahun, kita nggak tahu. Silent, rahasia. Sampai bisa memunculkan Mr. Mulyono. Itu kerjaan PKI, silent, selama 20 tahun. 10 tahun bergerak secara formal. Makanya Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia, sebelum beliau meninggal, beliau bikin video pendek. Apa isinya? PKI sudah melakukan balas dendam kepada umat Islam dan ulamanya dengan menggunakan kekuasaan. Artinya apa? Profesor Salim Said itu tidak hanya sekedar statement, beliau punya data. Ternyata sejak rezim Mr. Mulyono itu yang namanya apa, kalau orang masuk pegawai itu harus ada apa itu? Ada screeningnya, itu apa namanya? Kalau dulu apa namanya itu? Ya, apa dulu itu? Itu dihapus. Terus apa? Lupa saya namanya. Itu dihapus. Sehingga akhirnya sejak rezim Mulyono itu kader-kader komunis Litsus, penelitian khusus, ya kan? Itu dihapus oleh rezim Mulyono. Sehingga akhirnya pada 10 tahun ini, 10 tahun rezim Mulyono, kader-kader komunis itu banyak yang jadi bupati, wali kota, gubernur, staf menteri, kepala staf presiden, Teten Mas Duki. Coba, luar biasa. Bahkan 200 lebih kader komunis menguasai DPR RI. Bahkan Ketua Komisi 9, Dr. Ripka Ciptaning, itu kader Gerwani yang sangat militan. Itu jadi Ketua Komisi 9 DPR RI. Jadi, ya Allah, ternyata 20 tahun pergerakan komunis bergerak untuk menguasai pemerintahan. Makanya dalam 10 tahun saya ketemu lagi, saya dipanggil lagi oleh Pak Gatot Nurmantio di Villa Prigen. Prigen itu mana ya? Sana ya? Sana? Iya, sana. Prigen. Jadi sebuah villa di Prigen, saya dipanggil lagi sama Pak Gatot Nurmantio. Ya Allah, jadi ternyata para umahat, setelah ini tadi penguasaan pemerintahan, ya kan, sampai merubah sejarah, PKI bukan lagi pelaku tapi korban. Jadi dia berusaha sampai akhirnya itu, kalau kata Pak Gatot, kalau itu diteruskan 3 periode, sudah PKI akan menjadi bangsawan. Gitu. Tapi alhamdulillah, wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Makanya para umahat, kita jujur saja, pada masa Presiden Soeharto
itu kan sudah ada larangan. Anak-anak PKI masuk perguruan tinggi negeri, itu dilarang. Makanya kalau Mr. Mulyono punya ijazah UGM itu karena pada saat Orde Baru itu sudah ada aturan anak-anak PKI tidak boleh sekolah di perguruan tinggi negeri, nggak boleh. Jadi nggak boleh itu. Makanya kalau Mr. Mulyono punya itu berarti dia makanya jangan kaget, ya kan? Jangan kaget lulusnya tahun 85, tapi skripsinya dibuat tahun aneh kan? Yang buat karena memang kan diangkat TNI dilemahkan. Nah, itu.